Hari Baru. Terima kasih. Ibu harap kita semua aktif dalam pembelajaran sehingga Ibu minta Tiara pimpin doa. Ayo. Anak-anak, kemarin kita sudah belajar tema 1 tentang organ gerak pada hewan dan manusia. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Sub tema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Pembelajaran tema 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, ketika anak-anak membaca teks bacaan tentang dayung dan ikan hias, anak-anak bisa mengelompokkan informasi terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Yang kedua, anak-anak bisa mempresentasikan informasi dari teks bacaan terkait dengan pertanyaan apa, di mana, kapan, dan siapa. Tentang organ pernapasan pada hewan, anak-anak bisa menemukan informasi tentang organ-organ pernapasan hewan. Nah, anak-anak, di dalam buku pembelajaran 1 di situ ada bacaan tentang dayung dan ikan hias. Sudah lihat anak-anak? Sudah? Sudah. Ya. Sudah kok? Aduh, sulit. Sekarang kita mau tanya. Kira-kira dalam bacaan tersebut dayung ada buat apa? Ya. Kemana Tiara? Ayo. Ya, memperhatikan mulut ikan. Kira-kira mulut ikan ada buat apa? Terbuka dan tertutup. Nah, sekarang ibu tanya kelompok sini. Waktu mulut ikan terbuka dan tertutup, itu ikan ada buat apa? Ya, bernapas. Nah, anak-anak, dalam bacaan tersebut, ketika mulut ikan itu terbuka dan menutup dalam air, ikan itu sementara bernapas. Ya, sekarang kita masuk tentang pernapasan hewan. Kita lihat alat pernapasan pada serangga. Dari gambar di atas kira-kira serangga contohnya apa? Ya, kecoa. Nah, alat pernapasan pada serangga berupa trakea. Ya, yaitu sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Kalau ikan itu bernapas dengan sarang. Terus yang berikut, di sini ada hewan amfibi. Anak-anak, hewan amfibi itulah hewan yang hidup di 2 tempat. Ya, yang pertama bisa hidup di air, yang kedua bisa hidup di darat. Nah, ini burung. Pasti semua pernah lihat burung. Semua pernah lihat burung? Ya. Nah, burung itu bernapas dengan sepasang paru-paru dan kantong udara. Ya. Burung menghirup udara sebanyak-banyaknya saat tidak terbang. Sebaliknya, saat terbang burung tidak menghirup udara. Udara dihembuskan dari kantong udara ke paru-paru. Dan ingat ya, burung itu sementara terbang dia tidak hidup udara, tapi dia menghembuskan udaranya lewat kantong udara yang biasa kumpul ketika dia bertengger. Ya. Yang terakhir, organ pernapasan pada mamalia. Mamalia itu anak-anak adalah hewan yang menyusui. Ya. Hewan mamalia ada yang hidupnya di darat, ada juga yang hidupnya di dalam air. Misalnya hewan mamalia atau hewan menyusui yang hidup di darat, contohnya kira-kira apa? Kambing. Apa lagi? Sapi. Apa lagi? Kerbau. Kuda. Ya, pintar. Sekarang kita ambil contoh, misalnya alat pernapasan pada
air. Di sini kita ambil contohnya ikan lumba-lumba. Ikan lumba-lumba ketika di dalam air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Jadi saat ikan tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mulai tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka, dan saat itulah mamalia air tersebut akan menghirup oksigen, ya, serta mengeluarkan karbon dioksida. Kalau semua sudah mengerti, Ibu membagi LKPD supaya dikerjakan. Bisa? Kerja kelompok, ya. Dalam LKPD yang Ibu bagi di situ ada peta pikiran atau peta konsep dari bacaan tentang gayu dan ikan hias. Dari situ setelah anak-anak membacanya, Ibu minta anak-anak menjawab pertanyaan yang ada dalam peta pikiran tersebut. Nah, di sini ada contoh bagan secara kerja organ pernapasan pada kuda. Seperti tadi Ibu sudah bilang, pertama dari hidung, ya. Dari hidung. Dari hidung udara terus masuk ke trakea. Terus ke paru-paru. Dari situ bronkiolus dan terakhir ke alveoli, ya. Bisa? Nah, ini contohnya. Nah, terakhir dalam LKPD Ibu minta buatlah bagan cara kerja organ pernapasan pada ikan dan burung. Sekarang tutup buku. Tutup buku, siap kertas, pena kita ulangan, ya. Kerja sendiri-sendiri, harus jujur, tidak boleh nyontek. Sudah? Ya, coba Tiara kumpul jawaban dari teman, baru serahkan di Ibu, ya. Nah, anak-anak, dari materi tadi, siapa yang masih ingat bagaimana cara mengambil informasi dari teks bacaan? Masih ingat? Nah, cara mengambil informasi dari teks bacaannya itu dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait dengan teks bacaan tersebut. Yang kedua, organ pernapasan pada hewan. Yang pertama tadi pada cacing tanah. Cacing tanah bernapas menggunakan kulit. Ya, kalau burung bernapas menggunakan paru-paru dan kantong udara. Terus pada ular atau reptil bernapas menggunakan paru-paru, ya. Kalau pada kuda atau hewan mamalia bernapas menggunakan hidung. Apa lagi? Pangkal tenggorok. Terus batang tenggorok. Terakhir ke paru-paru. Kalau pada serangga itu bernapas menggunakan trakea. Demikian pembelajaran kita hari ini. Ibu harap tetap belajar, jaga kesehatan, cuci tangan dengan air bersih, tetap menggunakan masker. Ibu minta coba anak Feni pimpin kita dalam 2 minggu. Sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Selamat siang.